Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang masih tetap ada di rumah. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita akan tahbiskan ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam ibadah SMA Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati semua yang melayani pada pagi hari ini, diberkati dan Tuhan pakai untuk boleh beribadah dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Maka jadilah ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Meskipun melewati lembah kelam, tangan-Mu tetap menopang hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang senantiasa menolong kita, menopang hidup kita hingga sekarang ini kita masih bisa beraktivitas. Kita bersyukur kepada Tuhan Allahku dahsyat. Mari saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan kekuatan kepada kita.
rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada pagi ini, mari kita tundukkan kepala kita dan mohonkan pimpinan daripada Tuhan. Sekali lagi kami mohonkan doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap hati yang ikut beribadah untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan dan menyiapkan hati kami yang terbaik seperti tanah yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah di waktu yang akan datang. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan beberapa bagian tentang firman Tuhan yang akan kami baca. Di dalam pertolongan Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ibadah kita pada kali ini, kita akan belajar dengan sebuah judul kepemimpinan Nehemia. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Nehemia, berarti kita harus membaca semua. Kitab Nehemia ada 13 pasal. Pasal pertama sampai pasal yang ke-13 mestinya kita baca dengan teliti, sehingga kita bisa mengerti model kepemimpinan Nehemia. Tetapi oleh karena keterbatasan waktu, maka saya menyarankan untuk bagian-bagian yang tidak akan dibaca, Bapak Ibu akan belajar lagi di rumah. Hari ini saya akan baca beberapa ayat di dalam kitab Nehemia di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia
bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu teman-teman semua baca di rumah tentang isi daripada doa Nehemia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia ada di Puri Susan sebagai seorang juru minum Raja Artasasta. Ketika dia ada di Puri Susan, dia mendengar sebuah laporan tentang keadaan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Hanani menyampaikan sebuah laporan secara lengkap, dan ketika dia mendengar laporan dari Hanani, maka sekali lagi Nehemia terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin untuk bangsanya dalam segala keterbatasan yang dia punya. Karena sekali lagi pekerjaannya adalah sebagai juru minum Raja Artasasta. Dia bukanlah raja, tapi ketika mendengar sebuah berita, sebuah kejadian yang diceritakan secara lengkap dan detail oleh Hanani, hatinya tergugah, hatinya terenyuh, dan mulai merasa terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Pelajaran yang bisa kita pelajari daripada Nehemia adalah kepemimpinan Nehemia tidak begitu saja datang dengan ambisi, dengan tujuan-tujuan untuk menguntungkan dirinya, tetapi didasari oleh karena doa, didasari dengan doa dan puasa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi bisa dikatakan kepemimpinan Nehemia adalah kepemimpinan yang diawali dengan doa dan puasa. Kalau kita memperhatikan pasal pertama dan nanti sampai pasal yang ke-13, Nehemia itu tidak pernah berhenti untuk berdoa. Di ayat yang kita baca tadi menyampaikan kepada kita sebagai seorang pendengar, ketika ku dengar berita itu, berita apa? Berita kesusahan, berita kehancuran, berita penderitaan, maka dia mengatakan, duduklah aku berdoa dan berpuasa. Berapa lama? Untuk beberapa hari lamanya, memohonkan pengampunan yang datang daripada Tuhan. Kepemimpinan diawali dengan doa. Ini menunjukkan juga sebuah sikap. Sebenarnya Nehemia ini adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Ditunjukkan dengan sikap berdoa, dan doa itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Maka sekali lagi saya mengatakan bahwa kepemimpinan Nehemia diawali dengan doa dan puasa. Kemudian kalau kita ingin belajar daripada kepemimpinan Nehemia, kita akan melihat bahwa Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang visioner. Pemimpin yang memiliki visi ke depan. Visinya itu jelas, melihat keadaan, melihat berita, mendengar berita, kemudian pergi ke Yerusalem, mengamati kerusakan yang ada, menghitung-hitung berapa besar biaya, kekuatan yang harus dilakukan, dan kemudian keinginan hatinya, dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur dan terbakar oleh karena musuh,
yang menderita, penduduknya menderita dalam keadaan yang menderita, yang kehilangan rasa aman dan damai. Jadi sekali lagi visinya itu besar. Visinya adalah ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang mungkin beberapa pemimpin yang masih tersisa tidak akan terpikirkan oleh dia untuk membangun kembali Yerusalem yang begitu parah kerusakannya. Nehemia ingin membangun, dia ingin berusaha untuk membangun kembali apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi dia ingin membangun dan melakukan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya memberi rasa aman. Karena sekali lagi tembok-tembok itu di dalam kebudayaan Alkitab itu adalah sebagai tempat perlindungan, memberikan rasa aman yang tinggal di dalam kota tersebut. Ketika tembok-tembok itu sudah hancur, maka sebenarnya mereka ada dalam ancaman musuh setiap waktu. Dan itu membuat mereka gelisah, khawatir, takut, jangan-jangan nanti musuh tiba-tiba masuk kemudian menghancurkan, membunuh penduduk yang ada di dalamnya. Jadi visinya itu adalah membangun untuk memberi rasa aman, untuk mensejahterakan bangsanya. Jadi sekali lagi ini mungkin barangkali berbeda. Sekarang ini banyak orang yang mau menjadi pemimpin. Ketika kampanye mereka halo, salam. Ya, kemudian setelah menjadi pemimpin masa-masa sulit pandemi COVID-19, saya melihat jarang sekali itu pemimpin-pemimpin kita turun. Shalom, damai, bagi-bagi sembako, mensejahterakan rakyatnya. Mereka tersembunyi. Tapi itu bukan Nehemia. Maka kita perlu belajar tentang kepemimpinan Nehemia yang memiliki visi membangun apa yang sudah rusak, memberikan rasa aman bagi dan mensejahterakan bangsanya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka kita akan menemukan model kepemimpinan Nehemia adalah pemimpin yang bekerja keras, bukan orang yang santai-santai dengan modal yang sedikit. Kita melihat dikatakan tadi bahwa keadaan rakyat yang masih tinggal di Yerusalem, mereka miskin. Mereka sangat melarat, mereka sangat tertekan. Tetapi sekali lagi, ini kelihatannya sulit sekali untuk membangun tembok Yerusalem yang membutuhkan tenaga, uang yang cukup besar. Tetapi sekali lagi, Nehemia melihat bahwa ini harus dikerjakan. Kelihatannya sulit, tapi dengan kerja keras, pembangunan itu pasti akan bisa diwujudkan. Belum lagi ketika didengar oleh Tobia dan Sanbalat tentang rencana Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dia mulai mengolok-olok. Dia mulai membuat masalah, mengajak berunding. Mari kita berunding, mari kita berbicara. Tetapi dalam konteks Alkitab yang kita baca teksnya, bahwa Nehemia tidak pernah mau. Dia berpikir buat apa membuang-buang waktu. Ancaman datang, dia tetap bekerja dengan tangan yang satu. Dikatakan rakyat itu bekerja dengan tangan yang satu. Mereka melakukan berjaga-jaga. Diatur siapa yang berjaga malam, siapa yang bekerja terus menerus sepanjang hari. Jadi ini membutuhkan sebuah komitmen. Karena sekali lagi belum tentu menerima upah. Tapi pekerjaan ini dikerjakan dengan sungguh. Dikerjakan dengan bekerja keras. Bahkan kalau nanti kita baca, teman-teman sempat baca dan sempatkanlah untuk membaca bahwa mereka ini bekerja siang dan malam. Untuk setiap suku-suku itu diatur siapa yang bekerja, siapa yang berjaga, bagaimana tentang kebutuhan konsumsi, makanan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mudah di dalam keadaan kekurangan, di bawah tekanan. Tapi sekali lagi Nehemia bisa melakukan. Nehemia tetap bekerja keras. Nehemia bersama dengan orang-orang yang masih ada di Yerusalem tidak putus asa. Mereka melakukan sekuat tenaga untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Allah, kepemimpinan Nehemia adalah kepemimpinan revolusioner. Kepemimpinan yang berani melakukan apa yang belum pernah dilakukan, yaitu menegur pemimpin-pemimpin yang korup pada waktu itu. Menegur pemimpin-pemimpin yang mencari keuntungan yang ada pada waktu itu. Menegur pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri
Dan Nehemia datang berbicara kepada mereka, tidak baik apa yang engkau lakukan seperti yang sekarang ini. Sementara rakyat itu menderita, sementara rakyat itu tidak makan, sementara rakyat itu hidup dalam ketakutan, engkau mencari keuntungan. Nehemia bertindak tegas dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, yang mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak, untuk rakyat Yahudi, untuk bangsanya, bangsa Yahudi. Nehemia menetapkan kebijakan-kebijakan. Jadi sekali lagi, kepemimpinan Nehemia, walaupun diawali dengan segala keterbatasan, tidak membuat Nehemia menjadi kecut dan tawar hati, tapi dia menunjukkan sebuah kualitasnya. Dia berani menyatakan sebuah kebenaran dan mengambil sebuah kebijakan, menegur yang salah. Dan hebat dia lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditegur itu manut. Akhirnya pemimpin-pemimpin itu semua bertobat, luar biasa ya. Dan saya percaya juga ini bahwa karena kedekatan Nehemia, ketulusan hatinya dalam doa, berpuasa, kemudian ketulusan hatinya untuk menolong bangsanya, mungkin barangkali memulai membuat pemimpin-pemimpin yang lain bertobat dan berubah. Dan ini memberi pengaruh ya, memberi pengaruh yang baik. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nehemia kelihatannya sulit, tapi itu mulai mempengaruhi pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang tadinya korup, mereka sekarang mengembalikan apa yang mereka korup. Mereka mulai ikut di dalam kegerakan yang dilakukan oleh Nehemia, mendukung kebijakan-kebijakan Nehemia. Dan akhirnya kita menemukan bahwa sekali lagi Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem. Nehemia juga bukan orang yang tidak mau mendengar suara rakyat. Nehemia memberi solusi. Di dalam pasalnya yang kelima ayat 13, yang pertama sampai ke-13, pasal 5 ayat 14 sampai 19, kita melihat di sana ada keluhan-keluhan. Dia mendengar keluhan dari masyarakat, keluhan dari rakyat. Kemudian sekali lagi, keluhan itu diberi jalan keluar. Kemudian mengelola dengan baik semua kehidupan rakyat, bagaimana supaya bisa sejahtera. Dan betul bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia itu baik adanya, dan kemudian berhasil untuk membangun tembok Yerusalem. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, maka kita akan temukan bahwa dia bekerja sama dengan Esra untuk membangun kerohanian spiritual bangsa Yahudi, kembali bangkit, kembali pulih, kembali punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin menyimpulkan sebuah kesimpulan dari 13 pasal yang harusnya cukup panjang, tapi disampaikan dalam beberapa menit. Nehemia adalah seorang pemimpin yang berhasil menjalankan tugasnya dengan tugas kepemimpinannya dengan sangat baik. Diawali dalam keterbatasan, tapi tangan Tuhan turut campur tangan di sana, sehingga dia mengatakan, oleh karena tangan Tuhanku yang murah menyertai aku, membuat aku berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Maka sekali lagi, bila teman-teman semua atau pemimpin-pemimpin yang sudah jadi pemimpin sekarang, kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang berhasil, maka ini adalah contoh model yang baik kepemimpinan Nehemia, yang hidup di dalam doa, memiliki visi yang jelas, pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang memberi solusi. Kiranya kita semua menjadi jawaban di tengah-tengah kesulitan bangsa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dalam waktu yang sangat sedikit, kami bisa belajar tentang kepemimpinan Nehemia. Nehemia adalah orang yang biasa, hanya menjadi juru minum raja, tapi hatinya tergerak untuk menjadi pemimpin. Lalu dia lakukan tugas kepemimpinan dengan sangat baik. Dan oleh karena tangan-Mu yang murah menyertainya, maka visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem jadi. Maka visi untuk mendatangkan sejahtera bagi bangsanya tercapai. Kami berdoa, semua kami yang ada di sini, yang sudah menjadi pemimpin, kalau kami sudah kehilangan visi, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami kembali kepada visinya Tuhan. Yang akan menjadi pemimpin, Tuhan berkati, memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan, sehingga kami boleh memimpin dengan baik dan rasa takut akan Tuhan. Semua yang kami lakukan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini doa kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami, biar kiranya Tuhan tolong. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pertemuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita.